Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Ma'ruf, NIM 2124 10103049 dari kelas Jarkom F. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari UTS Jarkom Praktikum. Yang pertama yaitu ubah bilangan desimal berikut. Yang pertama 180 ke biner. Nah, cara kita mengubah desimal ke biner yaitu dengan membaginya dengan 2. Karena biner itu basisnya 2. Jadi 180 bagi 2, 90, sisanya 0. Lalu 90 bagi 2 itu 45, sisanya 0. Lalu 45 dibagi 2 itu 22, sisanya 1. Lalu 22 dibagi 2 itu 11, sisa 0. Lalu 11 dibagi 2 itu 5, sisa 1. Lalu 5 dibagi 2 itu 2, sisa 1. Nah, lalu yang terakhir 2 dibagi 2 itu 1, sisanya 0. Nah, setelah itu jadi bilangan binernya itu kita hitung, kita tulis dari bawah. Jadi 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Seperti itu. Lalu yang B yaitu 190 ke oktal. Nah, kalau ke biner itu dibagi 2, kalau oktal itu dibagi 8. Basisnya oktal itu 8. Jadi 180 dibagi 8, 23, sisanya 6. Lalu 23 bagi 8 itu 2, sisanya 7. Nah, di sini kan sudah tidak bisa dibagi lagi. Jadi langsung jawabannya yaitu 276. Sama dari bawah juga. 276. Lalu 200 ke heksadesimal. Nah, kalau heksadesimal itu dibagi 16. Jadi 200 dibagi 16 itu ketemu 12, sisanya 8. Nah, di sini 12 sudah tidak bisa dibagi lagi. Jadi jawabannya 12 dan 8. Nah, hasilnya itu adalah 12 dan 8. Karena bilangan heksadesimal dari 10 sampai 15 itu penulisannya itu diganti dengan A sampai F, maka 12 itu diubah ke C. Jadi bilangan heksadesimalnya adalah C8. Seperti itu. Lalu selanjutnya, soal yang kedua yaitu ubahlah bilangan heksadesimal 3AB ke oktal. Yang pertama diubah ke biner terlebih dahulu. Jadi 3AB ini dipecah menjadi satu-satu. 3 itu binernya 0011, lalu A itu 10 ya. Nah, 10 diubah ke biner itu 1010. Lalu B itu nilainya 11, binernya 1011. Seperti ini. Lalu selanjutnya binernya itu dipisah menjadi masing-masing 3 digit. Jadi 001, 001, 110, 101, 011. Nah, setelah itu binernya ini setelah dipecah ini diubah lagi ke ini langsung diubah ke nilai oktal. Jadi 001 itu oktalnya 1, 110 itu 6, lalu 101 itu 5, 011 itu 3. Jadi bilangan oktalnya adalah 1653. Lalu selanjutnya ubahlah bilangan oktal 221 ke heksadesimal. Caranya juga sama. Pertama itu diubah ke biner terlebih dahulu. Yang 2 itu 010, 010, yang 1 itu 001. Nah, lalu binernya dipisah menjadi masing-masing 4 digit. Nah, ini di sini kan digitnya kalau kita pisah menjadi 4 itu yang depan ini kurang. Angkanya kurang. Nah, jadi kita lihat dari belakang terlebih dahulu. 001, lalu 1001. Nah, di sini cuma 0 saja. Kita tambahkan 3 0 lagi di depannya, di belakangnya. Jadi agar pas 4 digit, 4 digit. Nah, di sini 000 itu 0, 1001 itu 9, lalu 0001 itu 1. Jadi bilangan heksadesimalnya adalah 91. Lalu yang nomor 4 yaitu kabel, fungsi kabel. Yang A ini adalah kabel otomatis ya. Jadi fungsinya yaitu menghubungkan dua perangkat jaringan. Namun akan otomatis jika perangkat berbeda akan menggunakan kabel string. Jika perangkatnya sama akan menggunakan crossover.
Nah, di sini kalau kita menggunakan kabel otomatis ini portnya itu juga otomatis, jadi akan diisi dimulai dari yang paling awal itu. Kalau misal kita manual itu kan kita klik pada perangkatnya itu kita bisa milih terlebih dahulu port yang mana akan kita pasangkan kabel tersebut. Nah, lalu selanjutnya yang B, kabel ini adalah kabel strike, fungsinya untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda. Lalu yang C ini adalah kabel crossover, fungsinya untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang sama. Nah, kalau yang strike itu menghubungkan perangkat jaringan yang berbeda, maksudnya eh, kalau menghubungkan router dengan switch, nah itu kita menggunakan kabel strike. Misal komputer dengan switch itu juga kabel strike. Nah, kalau misal sama, misal switch ke switch itu kita bisa pakai crossover. Lalu yang soal kelima yaitu sebutkan fungsi dari kabel listrik. Di sini sudah ada ya, sama kabel listrik berfungsi untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda. Lalu selanjutnya yang nomor 6, apakah perintah untuk mengaktifkan switch? Perintahnya yaitu enable. Jadi kita tuliskan saja enable lalu enter dan switchnya akan aktif. Lalu selanjutnya yang nomor 7, fungsi dari LAN console 0. Pengertian LAN console adalah sebuah port pada switch atau router yang dipakai untuk dapat mengakses melalui kabel konsol pada switch atau router Cisco yang menggunakan CLI bukan GUI dan juga mengamankan konfigurasi dalam switch atau router jika ada yang mau masuk dalamnya. Jadi LAN console ini juga dapat bisa dipakai sebagai pengaman router Cisco maupun switch Cisco. Lalu selanjutnya fungsi dari kata nolnya yakni hanya satu orang yang dapat mengakses router Cisco maupun switch Cisco. Jadi hanya satu orang yang dapat mengakses konsol dan memang port konsolnya itu disediakan hanya satu. Lalu selanjutnya yang nomor 8, bagaimana cara mengubah password dari konsol. Yang pertama kita enable terlebih dahulu, lalu kita configure terminal, masuk ke config. Setelah masuk kita masuk ke LAN console 0 terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan password. Di sini saya menggunakan password UTS Jarcom sebagai contohnya. Nah, lalu login ini untuk menerapkan passwordnya ini. Jadi misal kita tidak menuliskan login ini, saat kita merestart switch-nya itu tidak akan disuruh memasukkan password maksudnya. Jadi kalau login ini untuk menerapkan. Jadi setelah kita kasih passwordnya terus diterapkan passwordnya, nah lalu kita exit. Nah setelah itu kita jika masuk ke switch itu akan dimintai password. Lalu yang nomor 9 yaitu kabel yang digunakan untuk menghubungkan antara suatu server dengan workstation adalah jawabannya di sini kabel strike ya. Kenapa? Karena server dan workstation itu perangkat yang berbeda. Workstation itu biasanya kan terdiri dari switch lalu terhubung dengan komputer-komputer. Jadi menggunakan kabel straight. Lalu yang selanjutnya kita ke Cisco-nya yang nomor 10, soal nomor 10. Nah, di sini yang pertama kita dimintai memasukkan IP address, subnet mask dan default gateway pada masing-masing PC-nya. Nah, di sini saya sudah memasukkan agar cepat, waktunya tidak terlalu molor. Di sini 112, 11 sudah terisi semua, 13, 255 terus 11. Ini juga sudah terisi, 14, 11. Lalu ini 22, 21. Ini 23, 21 dan seterusnya. Ini sudah sama seperti yang di sini. Ini sudah 64%. Lalu selanjutnya langsung ke konfigurasi switch. Yang pertama itu kita enable dulu switchnya. Lalu kita masuk ke configure terminal. Setelah itu kita lihat di PT Activity ini. Nah, yang pertama itu ubah hostname menjadi S0. Jadi kita langsung ketikkan hostname
S0. Kita enter. Nah, di sini sudah terubah S0. Lalu beri banner, kita ketikkan banner mutd T2. Nah, kita langsung copy saja biar cepat. Kita enter. Nah, di sini persenannya sudah nambah, sudah benar. Lalu selanjutnya beri password UTS-Jarcom pada line konsol 0. Nah, pertama kita masuk ke konsolnya dulu, line konsol 0. Setelah itu kita beri password UTS-Jarcom. Nah, setelah itu kita terapkan passwordnya dengan perintah login. Setelah itu kita exit. Nah, lalu yang keempat yaitu beri password rahasia untuk masuk ke privilege. Nah, kalau privilege itu langsung saja di sini enable secret rahasia. Di sini langsung saja ini 73%, kita enter. Nah, langsung nambah persenannya 76. Nah, setelah itu pastikan ketika login pengguna diminta untuk memasukkan password baik pada line konsol maupun privilege mode. Nah, kita simpan dulu ya. Exit. Lalu kita copy running config to startup config. Nah, sudah tersimpan. Lalu kita coba passwordnya. Nah, jika kita enter, nah di sini ada bannernya authorized personnel only, lalu di sini password line konsolnya, kita masukkan UTS Jarcom. Nah, lalu kalau untuk mencoba ke privilege itu kita enable dulu, enable. Nah, di sini disuruh memasukkan passwordnya yaitu rahasia. Nah, kita sudah bisa masuk. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.